Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ayah, bunda, teman-teman, hadirin hadirat yang menyaksikan ceramah kali ini yang saya selalu hormati dan semoga Allah muliakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tema tentang muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah adalah merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa bagi Allah baik yang ada di bumi ataupun di langit, Allah mengetahui. Ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Allah mengetahui. Ini hadisnya dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna salasan min bani Israel abroso wa aqra'a wa ama. Sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel. Yang berkulit belang satu, yang kedua yang berkepala botak, dan yang ketiga adalah orang yang buta. Lalu Allah Subhanahu wa taala menguji kepada 3 orang itu. Yang berkulit belang, yang berkepala botak, dan orang yang buta. Diujinya dengan diutusnya satu malaikat yang mendatangi mereka. Pertama, malaikat mendatangi orang yang berkulit belang. Kata malaikat kepada orang yang berkulit belang, sesuatu apakah yang paling engkau minta? Lalu orang yang berkulit belang menjawab, warna yang bagus dan kulit yang bagus, serta hilangnya dari diri saya sesuatu yang membuat orang-orang jijik. Oh, kata malaikat. Lalu malaikat mengusap dengan tangannya. Seraya hilang penyakit yang berkulit belang itu. Sehingga kan orang yang berkulit belang itu jadi ganteng, tampan. Alhamdulillah. Lalu malaikat itu bertanya lagi, harta apakah yang kau inginkan? Lalu orang yang berkulit belang itu, saya ingin onta. Lalu malaikat memberikan onta yang sedang hamil, yang ingin melahirkan. Dan mendoakan kepada orang itu, semoga Allah memberi keberkahan untukmu. Sesudah itu malaikat pergi meninggalkan orang yang berkulit belang dan sekarang jadi tampan dan kaya raya. Banyak ontanya, jadi jutawan onta. Lalu malaikat datang kepada orang yang botak. Botak itu orang yang tidak ada rambut di kepalanya. Pertanyaannya sama seperti pertanyaan si berkulit belang. Tapi bedanya orang yang botak ini pengen kekayaannya itu adalah diberi sapi. Jadi malaikat memberikan sapi kepada orang yang botak itu. Sehingga kan orang yang botak itu menjadi bos sapi. Terakhir malaikat mendatangi orang yang buta. Sama pertanyaannya. Tetapi bedanya kekayaannya yang dia inginkan hanya seekor domba. Lalu diberilah oleh malaikat domba yang sedang mau hamil ya, dan mendoakan semoga engkau Allah memberkahimu.
Udah lama kemudian ya, orang tadi udah menjadi orang-orang yang kaya, yang belang, yang botak dan yang buta telah menjadi orang-orang kaya. Lalu Allah uji lagi orang yang ketiga itu. Yang pertama diujinya itu adalah orang yang belang. Datang lagi malaikat, tapi malaikat itu beda datangnya. Datangnya seperti dahulu si belang. Lalu apa yang dikatakan oleh malaikat? Kata malaikat itu, saya itu sedang di perjalanan, mohon bantuannya. Apa jawaban si orang belang itu? Hak-hak orang masih banyak. Maka malaikat berkata, sepertinya saya mengenal Anda. Bukankah Anda dulu berkulit belang yang dijauhi oleh orang-orang dan juga fakir? Kemudian Anda diberi oleh Allah. Dia menjawab, sesungguhnya harta ini saya warisi dari orang-orang tuaku. Kata malaikat berkata, jika kamu dusta, maka Allah akan mengembalikanmu pada keadaan semula. Setelah itu, kembalilah semula si belang. Tadinya dia jadi orang kaya, jadi kembali lagi seperti yang dulu. Lalu malaikat mendatangi orang yang botak. Jawabannya sama seperti orang yang belang. Lalu malaikat datang kepada yang terakhir, yaitu orang yang buta. Tetapi orang yang buta jawabannya beda dengan orang yang belang dan orang yang botak. Apa jawaban si orang buta itu? Malaikat datang kepadanya dengan rupa yang dulu seperti yang dia alami. Kata malaikat itu, saya itu orang miskin yang sedang di perjalanan, telah kehabisan uang, telah kehabisan bekal, tolonglah beri saya seekor domba. Apa yang dia katakan? Saya dulu buta, lalu Allah mengembalikan pandangan saya, maka ambillah apa yang kamu suka dan tinggalkan apa yang kamu suka. Demi Allah, aku tidak keberatan kepadamu dengan apa yang kamu ambil karena Allah. Maka malaikat itu berkata, jagalah harta kekayaanmu. Sebenarnya kamu hanyalah diuji dan Allah telah ridho kepadamu. Masya Allah, tabarakallah. Dalam cerita ini bahwa ujian yang diberikan oleh Allah kepada 3 orang itu, yang 2 gagal dan yang 1 lulus, yaitu orang yang lolong. Mudah-mudahan dalam cerita ini, dalam hadis ini, memberikan hikmah yang begitu besar untuk kita semua, bahwa Allah selalu melihat kita. Allah mengetahui yang ada di bumi dan yang ada di langit. Demikian yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.